Halo anak-anak sekalian yang ada di rumah, kita berjumpa di dalam program Belajar Katekismus Anak atau disingkat Belkata. Apa tujuannya? Kita belajar firman Tuhan supaya kita semakin mengenal Allah, supaya kita semakin melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, sehingga hidup kita hari demi hari menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidup mengasihi Tuhan dan firman-Nya. Kita akan belajar setiap minggu untuk mempelajari pertanyaan demi pertanyaan. Supaya apa? Supaya semakin kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Sampai bertemu di dalam acara Belkata, Belajar Katekismus Anak. Na 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 na, do re mi fa sol. Kayaknya sudah pas ini ya suaraku buat lomba. Gimana teman-teman? Sudah pas belum suaraku? Na 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 na. Mana sih Rere ini? Katanya mau latihan bareng, gak muncul-muncul lagi. Na na Gita. Halo Re, Hai. akhirnya kamu muncul. Iya, aku liatin kamu. Kamu lagi ngapain sih, Git? Aku lagi latihan nih. Latihan buat apa? Aku tadi sudah kasih tahu teman-teman di rumah. Aku latihan buat ikut lomba nyanyi. Wah, lomba nyanyi. Hebat banget, Git. Iya, aku disuruh kepala sekolah dan dipilih sama kepala sekolah untuk nyanyi ikut lomba dari teman-teman kita loh yang banyak itu di sekolah. Wah. Jadi dari ratusan anak di sekolah kita, cuma kamu aja yang dipilih, Git. Iya, cuma aku yang dipilih ikut lomba. Waduh, hebat banget, Git. Iya, makanya aku hari ini latihannya serius banget. Biar nanti aku menang. Doain ya, biar aku menang ikut lombanya. Iya, pasti aku doain. Ngomong-ngomong, kalau ikut lomba gitu, nanti kalau menang pasti dapat hadiah yang banyak ya, Git. Iya sih, dapat hadiah. Cuma gak penting juga hadiahnya. Yang penting nama sekolah kita jadi bagus gara-gara aku menang nanti. Wah, jadi gitu ya, Git. Kalau kamu menang, nyanyinya bagus, nama sekolah kita jadi ikutan bagus juga ya. Iya, bener banget. Tapi kalau nanti kamu nyanyinya jelek, sekolah kita namanya jadi jelek juga dong. Iya, betul. Makanya aku latihannya serius nih kayak tadi. Coba dengerin dulu ya suaraku. Iya. Na 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 na. Udah pas belum? Bagus, Git. Bagus banget suaramu, Git. Iya, yuk ikut latihan sama aku. Ayo. Na 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 na. Pertanyaan ke-32. Apa dosa orang tua pertama kita, Adam dan Hawa? Dosanya apa itu orang tua pertama kita? Jawabannya, makan buah terlarang. Kan Tuhan sudah bilang bahwa seluruh pohon dan taman ini buahnya boleh kami makan kecuali buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Jangan kamu makan. Pada waktu engkau mau makannya engkau akan mati. Nah, mereka orang tua pertama kita, si Adam dan Hawa itu melanggar perintah Tuhan. Mereka makan buah terlarang itu. Pertanyaan ke-33, siapakah yang membujuk mereka untuk melakukan dosa ini? Siapa yang membujuk mereka? Jawabannya, iblis terlebih dahulu membujuk Hawa.
kemudian menggunakan Hawa untuk membujuk Adam pula. Wah, jadi iblis ini pintar sekali ya caranya. Iblis memakai Hawa untuk membujuk Adam. Jadi jawabannya, siapakah yang membujuk mereka untuk melakukan dosa ini? Iblis. Pertanyaan yang ke-34. Perubahan apa yang terjadi dalam diri Adam dan Hawa setelah mereka berbuat dosa? Perubahan apa ya setelah mereka melakukan dosa itu? Jawabannya apa? Jawabannya adalah mereka tidak lagi kudus dan tidak lagi bahagia. Tetapi justru mereka berdosa dan menderita. Ya. Jadi tidak lagi kudus dan tidak bahagia, justru berdosa dan menderita. Karena mereka sekarang terpisah dengan Allah, terputus dengan Allah hubungannya. Maka ini menjadi sesuatu yang sangat menderita. Anak-anak sekalian, pertanyaan yang ke-35, apakah Adam mewakili dirinya sendiri dalam covenant kehidupan itu? Tidak. Adam itu mewakili seluruh umat manusia. Jadi dia itu kepala daripada seluruh umat manusia. Adam yang mewakili seluruh umat manusia itu. Nah, anak-anak sekalian, Allah menciptakan manusia pertama-tama di dalam keadaan tanpa dosa. Manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah yang sebenarnya baik itu punya pengetahuannya, punya kebenaran, punya keadilan maupun kekudusannya. Jadi waktu dicipta pertama tanpa dosa. Ya. Allah kemudian kita lihat menetapkan ada pilihan bagi orang tua pertama kita. Adam dan Hawa itu. Allah di satu pihak bilang begini, ketaatan mutlak, maka menuntun mereka kepada kehidupan kekal. Siapa yang melakukannya, melakukan perintah Allah, akan hidup karenanya. Kata Paulus di dalam Galatia pasal 3 ayat 12. Tapi di pihak lain, tidak tertutup kemungkinan untuk memilih jalan ketidaktaatan. Jadi kalau tadi taat, kamu akan hidup. Kalau kamu taat akan menuntun kepada hidup yang kekal. Tapi di sisi yang lain, tidak tertutup kemungkinan untuk memilih jalan ketidaktaatan. Nah, kalau tidak taat, mereka pilih jalan ketidaktaatan, membawa kematian. Sebab firman Tuhan katakan, pada hari engkau memakannya, demikianlah firman Tuhan kepada Adam, mengenai pohon pengetahuan baik dan jahat, pastilah engkau mati. Kejadian 2 ayat 17. Nah, anak-anak, inilah kita lihat betapa orang tua pertama kita, yaitu Adam dan Hawa itu sudah menyalahgunakan kehendak bebasnya. Ini juga berarti orang tua pertama kita punya dua hal yang penting. Apa itu dua hal yang penting? Yang pertama, mereka Adam dan Hawa memiliki kemerdekaan untuk ikut jalan ketaatan yang menuju hidup, atau sebaliknya jalan ketidaktaatan yang membawa mereka kepada kematian. Nah, iblis pun gak mampu sebetulnya memaksakan kehendaknya atas mereka. Tidak bisa. Iblis hanya mampu mencobai mereka untuk mereka melakukan apa yang diinginkannya dengan cara memanfaatkan keinginan hati mereka sendiri. Waduh, begitu menyedihkan ya. Allah sudah bilang, kamu taat, kamu akan mendapatkan hidup. Kamu tidak taat, maka akan mendapat kematian. Kita lihat betapa menyedihkannya orang tua pertama kita. Lalu yang kedua apa? Mereka memiliki kemampuan untuk memilih salah satu dari antara kedua pilihan yang tadi. Dengan kata lain, mereka sebetulnya punya kuasa di dalam diri mereka sendiri. Kenapa? Karena Allah yang memang menciptakan mereka demikian. Untuk memilih
yang baik dari yang jahat. Mereka bukan robot ya, mereka Tuhan cipta demikian untuk memilih yang baik dari yang jahat. Nah, kuasa atau kemampuan untuk memilih yang baik dari yang jahat ini jadi hilang, musnah. Oleh karena apa? Oleh karena peristiwa kejatuhan manusia dalam dosa. Maka kemampuan memilih yang baik dari yang jahat sudah lagi musnah, nggak ada lagi. Kenapa? Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Maka sesudah manusia jatuh dalam dosa, sesudah kejatuhan Adam pertama ke dalam dosa, Adam beserta keturunannya memang tetap memiliki kebebasan untuk memilih yang baik atau yang jahat. Namun mereka sudah kehilangan kuasa untuk melakukan segala hal yang baik. Roma pasal 3 ayat 12. Dan ini sangat menyedihkan sekali. Maka anak-anak sekalian, betapa menyedihkannya keadaan orang tua pertama kita. Ya. Di dalam Kejadian 2 ayat 17 dan Kejadian 3 ayat 18, kita juga menemukan dua hal penting di dalamnya. Dua hal penting itu apa? Ya ini apa? Bahwa Allah merupakan satu-satunya pihak, Allah itu satu-satunya yang punya kuasa untuk menentukan ini benar, ini salah. Dan satu-satunya jalan bagi Adam untuk mengetahui benar atau tidaknya sesuatu secara pasti adalah dengan cara apa? Tetap berpegang pada firman Allah. Kejadian 2 ayat 17. Jadi tidak bisa Adam mau menentukan sendiri ini benar, ini jahat. Yang boleh menentukan ini benar, ini jahat cuma Tuhan Allah saja. Ya, nah, ini penting sekali. Jadi manusia nggak bisa tuh menentukan ini benar, ini jahat. Tidak. Yang punya kuasa menentukan benar dan jahat adalah Allah. Anak-anak, di dalam Kejadian 3 ayat 4 dikatakan, sekali-kali kamu tidak akan mati. Iblis membujuk Adam untuk tidak menaati atau tidak menerima perintah Allah sebagai satu-satunya ketetapan. Ya, sebagai satu-satunya ketetapan iblis bujuk Adam supaya tidak menerima perintah Allah. Iblis membujuk Adam sedemikian rupa hingga kemudian mereka berpikir bahwa mereka bisa menetapkan yang terbaik bagi dirinya sendiri. Wah, pintar sekali nih iblis. Ya, mereka dibujuk oleh iblis supaya apa? Supaya mereka bisa pikir, wah saya bisa menetapkan yang terbaik bagi diriku sendiri. Anak-anak, coba kita lihat, bandingkan. Yang pertama, di dalam pandangannya Allah, dosa merupakan apa? Segala bentuk persetujuan melawan atau pelanggaran terhadap hukum Allah. Ya, itu menurut pandangan Allah itu dosa merupakan segala bentuk persetujuan melawan ataupun pelanggaran terhadap hukum Allah. Tapi yang kedua, sebaliknya, pandangan yang dikasih iblis, diajukan iblis kepada Adam adalah bahwa apa? Dosa seharusnya diartikan sebagai apa? Segala sesuatu yang terbukti membahayakan manusia. Wah, beda sekali ya. Jadi kita melihat di sini. Maka kalau tahu definisi dosa seperti itu dari Allah, kita bisa dapat dengan tepat mengetahui posisi kita. Jadi peraturan yang diberlakukan Allah itu buat siapa? Buat semua orang dan sama bagi semua orang. Sama bagi semua orang. Maka anak-anak, kalau kita renungkan, berarti yang kita harus ingat apa? Betapa Adam itu sudah melawan perintah Allah yang kudus. Betapa Adam itu sudah memilih berlaku demikian ketika memiliki baik itu kemerdekaan yang penuh dan kuasa untuk melakukan yang benar dan yang jahat.
betapa Adam itu sudah diperingatkan mengenai akibat ketidaktaatannya. Maka barulah kita bisa paham. Oh, betapa mengerikannya dosa itu sesungguhnya ya. Jadi sudah diperingatkan oleh Allah. Kalau engkau makan buah itu engkau akan mati. Tapi mereka tetap melanggar. Maka di sini kita melihat betapa mereka sangat menyedihkan. Mereka sudah melawan Tuhan, jatuh di dalam dosa. Di dalam Roma pasal 5 ayat 12 dikatakan, sebab sama seperti dosa telah masuk karena ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut sudah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi ingat, sebab sama seperti dosa sudah masuk karena satu orang itu siapa? Adam. Maka oleh dosa itu maut juga demikian maut sudah menjalar ke semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Kamu berdosa. Papa mamamu berdosa. Kakak adik berdosa. Ibu juga berdosa. Semua orang di seluruh dunia ini berdosa. Tidak ada yang luput. Semua berdosa. Karena Adam itu mewakili manusia. Wah, sungguh kita menyedihkan ya keadaannya. Kita adalah orang berdosa. Yang kita kerjakan hanya bisa senangnya melakukan dosa. Orang berdosa senangnya melakukan dosa. Anak-anak, di dalam Roma 5 ayat 19 dan Roma 5 ayat 12 sampai 21 dikatakan, oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Jadi ingat, oleh ketidaktaatan satu orang yaitu Adam, semua orang telah menjadi orang berdosa. Maka kamu tidak bisa bilang, aku kan baik ya, aku kan pinter, aku kan sopan. Iya, tetap Alkitab mengatakan semua manusia sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Berarti kamu orang berdosa yang sopan. Kamu orang berdosa yang pinter. Jadi tetap kita adalah orang berdosa. Itulah keadaan kita. Kita menyedihkan sekali orang berdosa. Upah dosa adalah maut. Mengerikan. Pisah dengan Allah selama-lamanya. Tapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal. Di dalam siapa? Di dalam Yesus Kristus. 1 Korintus 10 ayat 31 mengatakan jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk siapa? Untuk kemuliaan Allah. Maka anak-anak sekalian, kalau tahu seperti ini, mintalah kepada Allah anugerah untuk kita boleh mempermuliakan Allah di dalam segala hal. Mempermuliakan Allah pada waktu kamu belajar, dengan sungguh-sungguh belajar, jujur, taat, melakukan yang baik. Mintalah kepada Allah supaya kamu sanggup melakukan apa yang benar, apa yang berkenan kepada Allah. Sungguh kamu harus datang kepada Tuhan di dalam doa. Tanpa itu kita adalah orang-orang yang sangat menyedihkan sekali. Ya, karena kita adalah orang berdosa. Tapi terpujilah nama Tuhan karena karunia Allah yang kekal itu. Anugerah Allah yang besar itu bagi kita orang berdosa yang dosanya banyak sekali. Yaitu Tuhan Yesus Kristus sudah diberikan bagi kita. Menghapus dosa kita, menyelamatkan kita. Bersyukur, hidup dalam kebenaran. Jadi anak-anak belajar untuk mensyukuri anugerah Allah. Belajar berterima kasih kepada Allah dengan cara apa? Mentaati firman Allah. Melakukan firman Allah di dalam hidupmu. Demikian anak-anak sekalian.